Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam kanal siaran berita pemerintah. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5% untuk tahun 2025. Kenaikan ini sedikit lebih tinggi dari usulan Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ly yang sebelumnya merekomendasikan kenaikan sebesar 6%. Keputusan menaikkan rata-rata minimum upah nasional sebesar 6,5% diambil usai rapat terbatas bersama sejumlah menteri terkait di Istana Kepresidenan Jakarta. Presentasi kenaikan upah tersebut telah melalui pembahasan dengan berbagai kementerian, termasuk pimpinan Serikat Buruh. Sementara untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Presiden Prabowo Subianto mengatakan upah minimum merupakan jaringan pengaman sosial bagi pekerja, terutama yang bekerja kurang dari 12 bulan. Penetapan ini untuk meningkatkan daya beli pekerja sambil menjaga daya saing usaha. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%. Namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Presiden juga menegaskan kesejahteraan buruh adalah hal penting sehingga upaya perbaikan kesejahteraan terus dilakukan. Di kesempatan yang sama, Presiden juga mengatakan kesejahteraan buruh akan ditambahkan melalui pemberian makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga buruh yang berada di kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengajak para dai untuk berjuang melawan judi online melalui dakwah dan literasi digital. Menkom Digi menyebutkan Kementerian Komunikasi dan Digital akan menggiatkan upaya peningkatan literasi digital di kalangan dai untuk membantu para dai memahami tantangan dan peluang di ruang digital. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengajak para dai untuk bersama-sama berjuang melawan judi online melalui dakwah dan literasi digital. Hal tersebut disampaikan Menkom Digi pada saat menghadiri wisuda akbar dai standarisasi Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia di Jakarta. Menkom Digi turut menyebutkan bahwa judi online bukan hanya haram, namun juga bentuk penipuan keuangan melalui digital. Oleh karena itu, peran dai sangat penting sebagai ujung tombak dakwah yang mampu diterima dengan mudah oleh masyarakat umum. Para dai memiliki peran penting dalam memberikan pencerahan kepada umat mengenai bahaya judi online, baik dari aspek agama, moral, maupun sosial. Ruang digital yang terus bertumbuh turut menjadi tempat penyebaran konten negatif seperti promosi judi online yang berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Digital akan menggiatkan upaya peningkatan literasi digital di kalangan dai untuk membantu para dai memahami tantangan dan peluang di ruang digital. Mari kita bersatu, saling dukung, terus berjuang agar masyarakat kita bebas dari ancaman judi online. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan. Pasti banyak ya yang akan merespon ini yang juga mungkin tidak senang dengan giat-giat seperti ini. Tapi kita yakin bahwa Allah akan memberikan kekuatan dan juga kemudahan kepada kita semua untuk menjalankan peran kita masing-masing dalam memberantas kemaksiatan judi online dan menegakkan kebenaran. Pemirsa, pemerintah terus memperkuat upaya mencegah praktik judi online yang makin mengancam masyarakat. Kementerian Komunikasi bersama Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat memperkuat kolaborasi melalui kampanye literasi digital guna meningkatkan kesadaran atas bahaya judi online di Indonesia.
Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat bergerak bersama untuk meningkatkan kesadaran atas bahaya judi online melalui kampanye literasi digital. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyatakan edukasi masyarakat terutama di tingkat akar rumput ditujukan agar tidak mudah terjerat ilusi keuntungan judi online. Menurutnya, literasi digital menjadi solusi kunci untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online. Mutia Hafid menekankan arti penting edukasi sebagai langkah preventif dan antisipatif dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang luas dari berbagai wilayah untuk menyampaikan pesan-pesan literasi digital secara langsung kepada masyarakat. Sebagai langkah konkret, Kementerian Komdiji dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat akan menggandeng berbagai pemangku kepentingan untuk melaksanakan program-program edukasi digital khususnya di desa-desa. Kita juga bersama tadi sepakat, terima kasih Pak Menko atas komitmennya bahwa kita akan menggunakan aset-aset dari Pak Menko yang berupa sumber daya manusia yang luar biasa banyak di berbagai daerah di seluruh desa untuk juga membantu menggiatkan edukasi ataupun literasi terhadap pemahaman bahwa judi online ini adalah sesungguhnya penipuan secara online. Jadi ini yang kita harapkan karena memutus situs saja tidak bisa menyelesaikan masalah, menutup rekening saja belum tentu menyelesaikan masalah, tapi yang salah satu sumber masalah adalah adiksi atau kecanduan yang sudah begitu tinggi. Ini yang ingin kita bantu dengan edukasi agar masyarakat sadar dan bisa, harapan kami tentu mengurangi bahkan menghilangkan kecanduan itu terhadap suatu hal yang sebetulnya adalah penipuan. Menurut Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, judi online tidak hanya menciptakan korban, tetapi juga menambah beban sosial dan ekonomi negara. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan terhindar dari bencana sosial akibat kecanduan judi online melalui literasi digital. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia memperkuat kolaborasi guna memberantas konten-konten negatif yang menyasar pada anak-anak di ruang digital. Upaya ini didukung dengan meningkatkan literasi digital dan menggencarkan tayangan edukatif bagi anak-anak. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima kunjungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam upaya tindak lanjut untuk melakukan pembatasan akses anak terhadap internet dan media sosial di Indonesia. Dalam keterangannya, PLT Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komdiji, Molly Purbawati menyebut, berbagai strategi kolaborasi terus diperkuat untuk meningkatkan kapasitas perlindungan anak melalui literasi digital guna melindungi anak-anak dari paparan konten-konten negatif yang berada di ranah digital utamanya terkait judi online. Kita turun lapangan. Nah, kita menguatkan lagi literasi digital. Tadi diharapkan literasi digital langsung ke anak-anak ya. Jadi tidak hanya terkait dengan judi online, tetapi banyak hal karena tentu tadi akibat internet tadi ya, penggunaan yang salah sehingga anak-anak kita menjadi tidak baiklah kelakuannya. Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong pemangku kepentingan media televisi seluruh Indonesia untuk menggencarkan tayangan edukatif bagi anak-anak dalam rangka menciptakan internet ramah anak di ruang digital. Sementara itu, Ketua KPAI Ai Mariyati menekankan kolaborasi lintas sektor melalui tim khusus Task Force dalam upaya penindakan jalur hukum menciptakan ruang digital yang ramah bagi anak. Ia mengajak seluruh kementerian lembaga bekerja sama memberantas konten-konten negatif, utamanya judi online yang menyasar sebagian besarnya anak-anak dengan rentan usia masih di bawah umur. Kita tidak sempit, berarti harus jalur pidana saja, tidak. Tetapi bagaimana membangun efek jera dan siklus utama mengikis perang terhadap judi online ya harus bekerja semua. Baik itu konteks pencegahannya, penanganan di tengah nih, blokir dan take down, dan juga penegakan hukum. Sehingga tidak sendiri-sendiri. Itu kira-kira yang kami temukan. Apresiasi ini bukan tanpa bukti karena kami tahu peningkatan take down dan blokirnya, tetapi ranah penegakan hukum. Ini yang juga akan kami berikan dukungan pada data-data yang ada untuk ditindaklanjuti. Begitu. Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan pentingnya perlindungan anak di dunia digital. Bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kemkomdiji terus berupaya menciptakan ruang digital yang ramah bagi anak melalui penyusunan regulasi rancangan peraturan pemerintah tata kelola perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik.
Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan komitmen Kementerian Komunikasi dan Digital dalam meningkatkan perlindungan anak di dunia digital. Komitmen ini diwujudkan melalui kerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam berbagai program, termasuk penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang tata kelola perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Menurut Menkom DJ, RPP yang sedang dalam proses penyusunan ini akan menjadi dasar regulasi penting untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi anak-anak. Kemkom DJ juga menerapkan berbagai strategi untuk menjaga ruang digital dari konten negatif. Hingga akhir November 2024, Kementerian Komdigi telah memblokir lebih dari 5,3 juta konten perjudian online melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPAI Ayu Maryati menyampaikan dukungan terhadap inisiatif Kemkomdigi dengan mempercepat penerbitan regulasi dan meningkatkan edukasi masyarakat tentang bahaya di ruang digital. Ketua KPAI juga memberikan apresiasi kepada Kemkomdigi atas upaya yang terus dilakukan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Kami melihat mengapresiasi pola literasi yang dilakukan Kemdigi sudah sampai ke anak-anak gitu ya. Bu Menteri turun sampai langsung bertemu dengan anak-anak. Saya kira ini kualitas yang harus kita jaga. Tetapi perlu penjangkauan yang lebih luas, kerjasama dengan berbagai masyarakat sipil, dan kami para pegiat anak siap juga untuk turut menggenjot literasi ini sampai satu anak satu literasi. Dan ini harus berlaku no one left behind. Apakah dia daerah tertinggal, daerah terpencil, mari sama-sama, ini adalah hak anak mendapat informasi yang baik, mendapat informasi yang sehat, dan anak-anak terbebas dari situasi kekerasan berbasis online. Pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.